Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari program studi hubungan masyarakat. Ingin mempresentasikan filsafat komunikasi untuk melengkapi tugas besar 1. Saya akan membahas pertama kita ke latar belakang. Latar belakangnya filsafat komunikasi adalah prinsip dan nilai moral yang membimbing interaksi antara pribadi, kelompok, organisasi, sebagaimana mencangkup komunikasi sehari-hari, di mana kita berbicara, mendengarkan, berinteraksi dengan satu sama lain dalam berbagai konteks komunikasi filsafat, komunikasi yang didasari oleh konsep-konsep filosofis yang akan membentuk pandangan seseorang terhadap komunikasi. Pada kali ini terdapat dua judul, yaitu Eksistensi Filsafat Komunikasi di Era Digital dan Analisis Filsafat Terhadap Pentingnya Komunikasi dalam Perilaku Organisasi. Tujuan dari pembuatan esai ini yang diambil dari dua artikel tersebut untuk memahami lebih dalam yang terkandung oleh artikel seputar topik filosofi komunikasi. Selanjutnya, pembahasan artikel pertama. Pada artikel Jurnal Eksistensi Filsafat Komunikasi di Era Digital, melakukan pembahasan eksistensi filsafat komunikasi dalam kemajuan zaman, seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era digital juga memiliki tujuan yang lebih mendalam terkait penerapan filsafat komunikasi dalam keseharian, sehingga hasil dari pembahasan ini adalah bahwa filsafat komunikasi tetap memiliki eksistensi penting di era digital. Selanjutnya, posisi filsafat komunikasi pada era digital sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak merusak nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis dalam komunikasi manusia dan masyarakat. Filsafat komunikasi dapat membantu kita mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari teknologi digital dan membantu kita menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dan masalah yang terkait dengan komunikasi era digital. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu artikel yang kedua. Pada artikel Jurnal Filsafat Komunikasi yang berjudul Analisis Filsafat Terhadap Pentingnya Komunikasi dalam Perilaku Organisasi, menunjukkan bahwa perilaku organisasi yang berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi di dalam bidang yang menonjolkan adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Selanjutnya teori pada artikel pertama, yaitu eksistensi filsafat komunikasi di era digital, menggunakan teori Jürgen Habermas 1979 dalam buku Communication and the Evolution of Society. Teori yang diambil adalah teori aksi komunikatif yang menjelaskan bagaimana komunikasi memainkan peran penting dalam evolusi sosial dan bagaimana itu dapat digunakan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Teori aksi komunikatif dapat membantu dalam memahami peran komunikasi dalam konflik dan bagaimana itu dapat digunakan untuk mencapai konsensus dan perdamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, pada artikel yang kedua, konsep filsafatnya adalah yang berjudul Analisis Filsafat Terhadap Pentingnya Komunikasi dalam Perilaku Organisasi, yaitu menggunakan konsep konstruksi sosial realitas. Komunikasi dipandang sebagai alat untuk membangun makna bersama, bagaimana komunikasi membantu membangun realitas bersama di dalam organisasi. Bagaimana individu dan kelompok dalam organisasi menciptakan makna melalui interaksi komunikatif. Konstruksi sosial realitas menegaskan bahwa melalui interaksi komunikatif, individu dan kelompok menciptakan makna bersama. Analisis filosofis ini memberikan dasar untuk menerapkan nilai-nilai filosofis dalam interaksi sehari-hari di dalam organisasi.
Kesimpulannya, pada dua artikel filsafat komunikasi tersebut, pembahasan sesuai dengan konsep dan teori sehingga memudahkan dalam penjelasan yang dimana artikel berjudul Eksistensi Filsafat Komunikasi di Era Digital menjelaskan bahwa era digital ini tidak mempengaruhi posisi filsafat komunikasi karena masyarakat masih memahami konteks privasi, keamanan, dan kebebasan. Selanjutnya, analisis filsafat terhadap pentingnya komunikasi dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun dengan mendukung sejumlah disiplin perilaku. Bidang-bidang yang menonjolkan adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Sekian, terima kasih. Berikut adalah presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.